Halo pemirsa, selamat datang kembali pada tutorial Java. Oke, pada tutorial sebelumnya kita telah membuat sebuah entitas ya, representasi dari tabel karyawan ya. Sekarang kita akan membuat interface-nya untuk mengimplementasikan nantinya ya. Oke, kita bikin ini yang sebelumnya, kita X dulu. Nah, di sini ada model entitas, konfigurasi program. Kita bikin package baru. Oke, kita sebut apa ini? B misalkan. Di sini kita kasih nama interface gitu ya. Oke, enter. Kita kasih model biar lebih rapih. Oke, di sini kasih model seperti itu ya. Yap, kita klik kanan dan bikin interface ini, Java interface. Oke, kita kasih nama apa? Karyawan misalkan. Karyawan interface seperti itu ya. Interface karyawan. Interface. Oke, K-nya kekecilan, K-nya kita besarkan supaya bagus. Nah, ini ya. Kalau kelas itu biasanya punduk punta ya, K gede gitu ya. Terus ya gitulah. Tuh kayak gini program utama. Nah, ini recommended dari penulisan biasanya kayak gitu. Oke, pemirsa, kita klik 2 kali. Bikin di sini apa aja yang mau diinterface kan ya. Abstraknya itu apa aja. Oke, di sini kita misalkan bikin insertnya nanti karyawan. Nah, ada karyawan interface, kita akan menggunakan entitas. Nah, karyawan ini misalkan insertnya apa? Nah, ini ada, kita akan gunakan karyawan lagi. Misalkan sini ada objek ya. Oke, pemirsa, kemudian kita kasih throw ya, SQL lah, exception, mana SQL section. Nah, ini di atas itu ya. Oke, karyawan insert. Ini void untuk update ya, update misalkan ya. Ya, kalau interface ini kita cukup membuat seperti ini aja ya. Implementasinya nanti ada di kelas implementasi, tidak usah kita misalkan void. Nah, kayak gini nggak usah ya, kita langsung kayak gini aja, void. Nah, di sini kasih karyawan objek, misalkan di sini apakan update-nya adalah objek dari karyawan. Kita kasih throw lagi, bisa copy dan paste di sini. Kemudian kita juga bikin delete ya, void delete. Nah, ini delete. Lupa saya. Nah, delete di sini kita akan apa sih tadi tuh ininya adalah string ya, string. Nanti kita cuma ngambil, misal delete, nanti kita ketika menggunakan method ini nif misalkan ya, ID-nya itu ya. Oke, copy. Nah, ini nanti isinya untuk misalkan delete where, di mana, nip, nah sekian, seperti itu, diisi dengan nip sekian, itu dari sini nantinya, nah seperti itu. Oke, kita kemudian untuk menampung data dari database akan menggunakan array list, untuk collection ini array list. Nah, ini dan Java util. Oke, enter. Di sini objeknya apa? Objek adalah karyawan lah. Nah, seperti itu ya. Tabel karyawan itu ya. Kita kasih nama get data misalkan ya, all atau semua begitu ya. Nah, di sini kasih throw SQL exception. SQL exception, guys. Aduh, ini nih kita copy aja. Oke, pemirsa, dan face di sini seperti itu ya. Oke, sangat sederhana sekali. Nah, ini ada 4 buah method abstrak. Oke, kita masuk ke package baru lagi ya, bikin baru. Misalkan kita kasih nama model C, misalkan model implementasi.
implementasi, enter. Nah ini ada modelnya. Kita close ya ini, coba perhatikan barangkali Anda belum semuanya diketik. Oke, gak ada yang keliru ya. Insert, update, delete, tampilkan data. Ini untuk nampung data ya. Nah ini CRUD ya. Read ini untuk membaca, nantinya itu menampilkan CRU, update, delete. Seperti itu pemirsa. Oke, kita close dulu. Kita masuk ke bagian model implementasi. Bikin kelas kelas ya. Package. Dibikin kelas. Ya, itu misalkan nama kelasnya apa? Kita kasih nama karyawan implementasi seperti itu ya. Karyawan implementasi seperti itu ya. Seperti itu, oke. Kita implementasikan dari kelas interface tadi, implementasi. Kita klik 2 kali ya. Nah ini tadi itu apa, karyawan, nah interface seperti itu ya. Nah ini harus kelas yang mengimplementasikan dari kelas interface harus apa, mengimplementasikan abstrak kelasnya seperti itu ya. Nah ini abstrak kelas, implement all abstract method. Nah oke, klik seperti itu. Nah yang tadi insert, update, delete, dan nah apa, get all data. Oke, ini kita hapus dulu seperti itu ya. Ini udah dibangun secara otomatis ya. Di sini kita implementasinya. Nah ini return value ya. Karena ini karyawan, maka kita harus mengembalikan nilai karyawan, apa, objek dari karyawan ini. Oke, kita bikin ini ya. Di sini kita pakai kelas untuk menggunakan perintah SQL ya. Kita akan menggunakan, di sini ada banyak, ada statement, resolution, dan semacamnya ya. Nah di sini kita akan menggunakan prepare aja nih. Preparein statement. Nah ini untuk apa, statement dari SQL nantinya. Nah, saya nama objeknya prepare seperti ya. Kemudian kita koneksinya ya. Koneksi, mana koneksi? Kok nggak keluar? Koneksi. Nah ini dia, salah ngetik pemirsa. Koneksi, ambil koneksi seperti itu, dan kita apa namanya, eksekusi perintahnya. Prepare, mana? Prepare statement. Nah seperti itu ya. Nah, SQL. Nah, ini perintah SQL nya. Apa perintah SQL nya itu? Misalkan di sini kita isi dengan apa tuh, ini kan insert, jadi insert into, untuk memasukkan data itu value into tabelnya apa namanya, tabel karyawan, karyawan, copy ya, insert into sini ya, karyawan ya. Udah gini, di sini values, salah ngetik bisa error ya pemirsa. Value. Nah, ini ada berapa feednya? Nah, kita lihat ada 6. Jadi nanti kita gunakan 6 tanda tanya. Ini indeks ya, 1, indeks kedua, indeks 3, 4, 5, 6. Nah seperti itu pemirsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, itu akan kita sini kita implementasikan masing-masing indeksnya. Prefer package, prefer ya, set. Nah, karena tipe datanya string ya, apa, varchar string. Nah ini adalah indeks, parameter indeks. Nah ini adalah indeksnya ya pemirsa. Yang ke-1, kolom ke-1 apa? Nah di sini objek, kita akan ambil nih si karyawan O, objek ya, get, ambil NIF ya. Kita harus berurutan ya nih. NIF, nama, gender, jabatan, agama, alamat, kontak. Nanti bisa error kalau nggak salah. Oke, ada 6.
1 2 karena sama ya, 4 5 6 misalkan ada bukan string ada number, ini sesuaikan ya, string set apa tuh ada banyak tuh, date float ya, nih bilang pecahan, ini bilangan bulat ya, oke semacamnya seperti itu ya, sesuaikan ya. Get nib, get nama, ini apa nama ya kalau nggak salah, kemudian gender ya, kemudian terus jabatan, kemudian juga apalagi sih, alamat ya, alamat dulu baru setelah itu kontak, iya seperti itu. Nah untuk mengeksekusi perintah ini kita eksekusi dengan method mana, prefer, nah metodenya method execute update, mana ada nggak, nah ini dia itu ya pemirsa. Nanti terjadi error karena belum mengabaikan nilai, apa yang dikembalikan nilainya itu adalah apa, si objek ini ya. Oke, karyawan mana, return, nah seperti return. Oke, seperti itu pemirsa, sangat sederhana ya. Oke, kita turun lagi ke update. Update nggak jauh beda ya sebetulnya, ya, sederhana. Kita copy aja dari sini ya. Oke, PS sini. Cuman di sini karena bukan tipe apa untuk mengembalikan nilai, metodenya kan void. Nah void mah nggak kembaliin nilai, kalau yang ini ngembaliin nilai karena ada kelas karyawan atau ada tipe apa ya, tipe objek ini ya, tipe kelas. Oke, kita hapus, enter. Itu kan pemirsa prefer. Nah kita ubah apa namanya, ininya ya, kalau update berarti update, kita ganti update apa namanya, update itu apa sih perintahnya itu, update. Nah ini hilangin kalau update tuh ya, update karyawan. Nah ini nggak kayak gini, biasanya set ya, update karyawan set, misalkan apa aja tuh parameternya feednya itu ada nif, nama, gender, karena nanti yang akan kita, yang ID uniknya adalah nif ya, maka nif itu sebagai apa ya, sesuatu yang dicari ya. Misalkan nanti set nama yang diubah, gender, jabatan, alamat sama kontak di mana, nanti teh nif. Nah seperti itu. Oke, set ini ada error tutit set nif ya, tanda tanya nif nama. Ini biar nggak kepanjangan kita enter aja ya ke bawah. Nah begitu, nif nama, kemudian kita apalagi tuh gender tanya, kemudian jabatan tanda tanya, setelah itu alamat tanda tanya, terus kontak tanda tanya. Oke, yang terakhir kita tanpa tanda tanya where di mana. Ups, ini ini jangan di sini. Nip ini yang dicarinya, nip di mana. Aduh, apa itu? Tutit. Nah, di mana nif? Nah, begitu ya. Oke, seperti itu. Jadi yang bisa diubah ini, yang bisa diupdate ini nama, gender, jabatan, alamat, dan kontak ya, pin ini. Yang mana ID-nya apa gitu, NIP-nya apa, seperti itu. Oke, ini harus diubah ya, misalnya ini ke bawahin, harus disesuaikan dengan urutan kolom di atas sana ya. Oke, tes di sini. Jadi ini adalah 1, ini 2, 3, 4, 5, 6 ya, seperti itu ya. Oke, sekarang bagian apa namanya, delete ya atau hapus. Kita turun ke bawah lagi, set gitu ya. Oke, enter. Kita akan copy nih yang tadi nih perintahnya, nggak jauh beda dah.
Oke, copy. Ya, itu face di sini. Nah, bedanya ini kita enggak terlalu banyak gini ya. Terus, udah hapus aja deh. Delete. Kita kembaliin dulu ininya. Ya, seperti itu. Delete ya. Delete, T karyawan. Mana kita di sini kan? From ya. T karyawan. Where di mana? Nah, di mana? Apanya yang di mana? Nah, NIF di sini kita ambil. Ya. NIF di sini begitu. NIF where di mana NIF? Tanda tanya gitu ya. Oke, maka di sini kita bikin copy ya. Execute set NIF gitu ya. Set string. Oke. Nah, ini adalah indeksnya keberapa ya? Ke 1 ya. Cuma ada 1 soalnya NIF. Nah, NIF ya ini ngambil dari sini ya. Diisi secara manual nanti ini ya. NIF gitu ya. Nanti terhapus yang ada di sini. Begitu pemirsa. Oke, kita turun lagi ke bawah. Bagian menampilkan apa ini? Nanti buat nampung data seperti itu ya. Oke, pemirsa, kita di sini akan kita manfaatkan ini aja lah, kelas statement mana statement. Nah, ini statement SQL ya, sama dengan kita ambil koneksinya ya, ambil koneksi, terus kita akan buat sebuah statement, create statement gitu ya. Oke. Nah, ini juga ada block try catch ya pemirsa. Kita bikin sebuah, nah ini kelas ini untuk mencari ya. Result set mana? Result set. Nah, ini dia. Hasil misalkan ya. Hasil. Gitu ya. Kita koneksinya ya. Aduh, sakit mata pemirsa, sorry ya. Oke, kita akan buat sebuah query ya di sini. Perintah SQL ya. Ini perintah SQL apa? Nah, ini gini, ini tuh ST itu ngambil dari koneksi ya. Jadi ST ini isinya koneksi. Statement ya, statement ini diisi ke dalam hasil. Nanti hasilnya nampung data dari query ini ya. Oke lah, langsung saja. Sini select, perintah menampilkan data, select bintang from gitu ya, from T karyawan begitu pemirsa. Oke, copy. Aduh, ngantuk. Maaf pemirsa. Oke, T karyawan seperti ini aja ya. Oke, kita di sini bikin penampung buat nanti mengembalikan release ini ya. Release misalkan di sini data ya, data gitu ya, release. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini ya, karena menggunakan collectionnya itu adalah data karyawan, kita copy, pindahin ke sini, karyawan paste seperti itu ya pemirsa. Nah, ini kasihnya kalau lupa aja nih. Nah, ini juga kasih gitu ya. Oke. Ini kenapa? Illegal star of exception variable karyawan. Oh, ini dia ngawur ini di sini ya, terakhir ini awal.
Nah, seperti ini. Oke, kita bikin pencarian apa? Bikin loop ya. Sini. While. While ini akan mencari ya. Apa? Looping, bukan mencari maksudnya. Akan sebanyak hasil. Nah, ini ya. Ini nih sebanyak. Dia akan terus record next itu untuk record selanjutnya gitu, data selanjutnya yang udah ditampung di apa hasil ini dari perintah ini. Oke, next kita bikin kita bikin objek ya pemirsa, karyawan objek dengan new karyawan seperti itu ya pemirsa. Nah, setiap objek akan kita apa namanya, datanya akan kita ambil dari hasil ini ya, objek set misalkan apa namanya, new ya. Nah, ini hasil ya, nah copy hasilnya dan get string ya. Nah, inilah kolom, atau Anda bisa menggunakan string kolom label dan constructor string constructor init atau number kolom ya. Number kolom ini dari angka 1 ya, jangan dari 0 ya. Ini ada, biasanya ada pemberitahuan nih, coba lihat. Get string kolom label ini. Nah, ini nih, the first column is 1. Hilang mana, the first column is 1. Kolom pertama diisi dari 1 sebagai kolom pertama, jangan 0 ya. Kalau 0 itu error 0. Oke, kita angka 1 itu merepresentasikan dari kolom keberapa? Kolom ini, kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda juga bisa mengisi dengan label yang tadi tuh ada beritanya, string kolom label kan di sini. Tapi ini harus sama, harus persis ya, jangan ini ya salah ngetik ya, ini nanti nggak sesuai dengan yang diharapkan. Nip lagi seperti itu ya, kolom pertama nip ya, nip lagi, jangan dengan gini ya, nanti niva atau apa ya. Nah, supaya lebih enak langsung aja angka 1 gitu. Itu mencermin apa, menandakan kita kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, 5, 6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kelebihan 1. Nah, ini nif nama ya, kemudian gender, kemudian apa lagi sih, gender, jabatan, alamat, kontak, kemudian kontak, seperti itu ya pemirsa. Oke, sangat sederhana. Oke, sekarang kita kembaliin mengembal apa ini. Nah, ini missing return statement ya. Nah, kita di sini ya kasih ini ya, betul dari sini return. Ini adalah area list kayak ini, teman apa, gunakan yang data ini, data sini, yes. Oke, seperti itu ya pemirsa, sangat sederhana. Ya ampun pemirsa, ini kita belum dimasukkan ke dalam data ini, nanti nggak ada datanya, data add. Nah, inilah objek. Nah, jadi objek yang telah diisi oleh ini ya, sinip, nama, gender, jabatan, mod, kontak, kita masukkan ke dalam array list yang tipenya ini adalah karyawan, seperti itu ya. Oke pemirsa, lengkap sudah implementasi kita, walaupun agak lamban ini. Ya seperti itu ya. Terima kasih banyak pemirsa telah mengikuti tutorial ini, cukup panjang karena kelambanan. Oke, kita akan bertemu lagi pada tutorial kita lihat ya berikutnya, yaitu tentang ini dia, mendesain aplikasi sungguhnya ya, tampilan UI nya. Oke.
Ini ya yang kita tunggu-tunggu. Kita tandai dulu ya ini pemirsa. Kenapa nih? Ya udah pemirsa, selamat berjumpa lagi pada tutorial berikutnya. Mohon maaf kurang lebihnya ya. Oke, terima kasih banyak.